Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Tia Sri Hanafi, selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama, Dwi Chanya Handayani. Yang kedua, Bilqis Zahira Ramadanti Ishak. Yang ketiga, Gazi Rianda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tanam paksa serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Bilqis. Kepada Bilqis kami persilahkan. Saya Bilqis Zahira Ramadanti, BP 2010-81-2039. Sebelum kita masuk ke materi dampak tanam paksa kepada kehidupan sosial masyarakat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem tanam paksa. Jadi, sistem tanam paksa atau kultur stem cell adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, yaitu Gubernur Jenderal Van den Bosch, yang mengharuskan masyarakat untuk menyisihkan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Kemudian hasil tanaman itu dijual kepada pemerintah kolonial dan tanamannya pun juga diserahkan kepada pemerintah kolonial. Lalu apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya sistem tanam paksa ini? Jadi motif utama terjadinya sistem tanam paksa ini adalah karena pemerintah kolonial mengalami masalah dalam hal finansial yang disebabkan oleh Perang Jawa pada tahun 1825 sampai tahun 1830 serta perang-perang lainnya di luar Indonesia. Jadi pemerintah kolonial Belanda mengizinkan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menjalankan sistem tanam paksa dengan tujuan utama untuk mengisi kas yang kosong dan menutupi defisit pemerintah kolonial Belanda. Ada banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena sistem tanam paksa, yaitu yang pertama, meningkatnya angka kelahiran penduduk di daerah yang menerapkan sistem tanam paksa. Jadi proses pengerahan tenaga kerja mendorong pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan dengan para pejabat pribumi melalui ikatan tradisionalnya. Melalui ikatan tradisional, pemerintah mampu mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian para pejabat pribumi melibatkan keluarga-keluarga petani untuk dijadikan tenaga kerja. Sedangkan pada saat itu, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan baik itu di lahan maupun di pabrik ternyata lebih besar daripada yang dapat diselesaikan oleh tenaga kerja yang tersedia. Jadi waktu untuk menyelesaikan itu dilipat gandakan bagi setiap tenaga kerja. Dibutuhkannya tenaga kerja untuk di perkebunan, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat. Dan ini secara tidak sengaja meningkatkan pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu bukan hanya karena perluasan tanah untuk ditanami komoditi ekspor, melainkan para petani yang mulai berpikir untuk menambah anak agar mereka dapat membagi pekerjaannya dengan anaknya itu. Kemudian ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di 3 keresidenan di Jawa, yaitu di Semarang sebanyak 185% meningkat, di Cirebon sebanyak 200%, dan di Bagelen sebanyak 225%. Kemudian juga orang tua perempuan yang melakukan pernikahan dini kepada anak perempuannya itu agar mereka mendapat menantu yang dapat dijadikan tenaga kerja di sawah dan di ladangnya. Dengan meningkatnya pernikahan dini maupun pernikahan-pernikahan lainnya pada saat itu, meningkatkan angka kelahiran anak sehingga dapat dilihat persentasenya bahwa terjadi angka kelahiran di daerah-daerah yang menerapkan sistem tanam paksa. Baiklah, saya Dwi Chanya Handayani dengan nomor BP 2010811027. Di sini saya akan membacakan materi tentang penurunan jumlah penduduk dan perubahan sosial di Jawa akibat tanam paksa. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang penurunan jumlah penduduk akibat tanam paksa. Di sini kelompok kami menemukan ada 3 faktor utamanya.
Yang pertama yaitu migrasi atau penghindaran kerja wajib. Setelah sistem tanam paksa ditetapkan, penurunan jumlah penduduk di berbagai daerah menjadi masalah yang serius. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena keresahan masyarakat dalam perekonomian. Keresahan ini diakibatkan karena kerja wajib yang ditetapkan pemerintah kolonial terhadap rakyat pada masa itu. Karena akibat itu, kaum tani yang tersebar luas di berbagai daerah mulai resah dan menyusul untuk melakukan migrasi besar-besaran atau yang disebut dengan menghindari kerja wajib. Yang kedua yaitu kegagalan panen. Pada awal tahun 1830-an, banyak keresidenan mengalami gagal panen dan kekurangan makanan. Gagal panen dan kekurangan makanan mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan di berbagai keresidenan. Salah satunya keresidenan Cirebon, yaitu antara tahun 1843 dan 1848. Sehingga di satu kabupaten, penduduk turun dari 336.000 menjadi 120.000. Dan di kabupaten lain turun dari 89.500 menjadi 9.000. Gagal panen berdampak buruk terhadap konsumsi makan penduduk yang terjadi di daerah sistem tanam paksa. Konsumsi makanan yang tidak bergizi, serta kelahiran anak yang tidak didukung dengan gizi yang baik, meningkatkan angka kematian. Yang ketiga yaitu wabah penyakit. Semenjak sistem tanam paksa ditetapkan, selain gagal panen, sistem ini juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya penyakit cacar dan kolera yang menyebar pada tahun 1846 sampai 1849. 237 penyakit tersebut merupakan penyakit menular. Penyakit kolera kembali menyerang Jawa pada tahun 1834, 1851, 1864, dan 1874. Tetapi dengan hasil yang kurang mengerikan, karena pada saat itu penduduk Jawa telah mendapatkan imunisasi tingkat tertentu. Sebelum adanya imunisasi, penyakit kolera adalah penyakit yang menyumbangkan kematian paling tinggi selain demam tipes pada tahun 1800 sampai 1820. Akan tetapi, pada tahun 1820 sampai 1850, penyakit ini mengalami peningkatan kematian dan tidak setinggi pada tahun 1800 sampai 1820. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perubahan sosial, khususnya di daerah Jawa. Sistem tanam paksa menimbulkan perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Di sini kami menemukan dua faktor utamanya. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi desa sangat terpengaruh dengan beredarnya uang di masyarakat. Lalu lintas uang yang baru itu merusak struktur sosial lama, khususnya dengan hubungan perorangan, feodal, dan komunal. Lalu lintas uang telah merubah ekonomi sosial masyarakat di Jawa menjadi ekonomi uang. Dan masyarakat Jawa dikenalkan dengan sistem pasar. Yang kedua yaitu pembagian kelas. Perubahan ini diakibatkan karena migrasi orang-orang Eropa ke Indonesia, khususnya Jawa. Migrasi ini menimbulkan struktur masyarakat Indonesia yang baru. Pembagian ini berdasarkan konteks kolonial, yaitu golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi. Pembagian penduduk dibedakan pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Pembagian kelas ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada kaum pribumi bahwasanya kaum kulit putih kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kaum kulit berwarna. Selanjutnya, sistem tanam paksa juga melahirkan istilah-istilah baru pada lapisan masyarakat di kalangan petani. Istilah tersebut yaitu yang pertama kuli kencang, yang kedua kuli setengah kencang, yang ketiga pemilik tanah, yang keempat numpang. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaziranda, BP 20108120445. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya model pendidikan barat. Sejak diterapkannya sistem tanam paksa di Jawa, kebutuhan akan tenaga kerja semakin berlimpah. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang ahli, maka mulai terasa kebutuhan akan sekolah yang menghasilkan pegawai. Kemudian pada tahun 1848, kebutuhan akan pegawai murahan dapat terpenuhi ketika Gubernur Jenderal diberi kuasa untuk mempergunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah F25.000 per tahun, dengan tujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk Jawa, terutama untuk mendidik calon-calon pegawai.
namun ini hanya memberikan hasil yang sedikit. Pada tahun 1849 sampai 1852 telah didirikan 20 sekolah untuk anak-anak Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Dan ketika itu sudah ada 30 buah sekolah untuk anak-anak Belanda. Sekolah yang didirikan oleh Belanda ditujukan pada para pemimpin pribumi, terbatas pada anak-anak bangsawan saja, atau orang yang memiliki material berlimpah. Sedangkan rakyat jelata tidak diperkenakan, tujuannya adalah para pemimpin ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya, dan bukan untuk mendidik masyarakat, bukan pula untuk mempertinggi taraf kehidupan rakyat, melainkan untuk keperluan kaum penjajah, yaitu untuk menutupi kebutuhan akan pegawai-pegawai murahan. Materi pelajaran di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan semasa sistem tanam paksa. Mata pelajaran yang diberikan adalah mengukur tanah, karena disesuaikan dengan menetapkan luas sawah yang harus ditanami tanaman pemerintah. Selain itu, pelajaran pun disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan di kantor-kantor pemerintah, seperti menggambar. Anak-anak hanya diberi latihan menggambar peta lapangan, berhitung soal-soal yang berhubungan dengan pemungutan pajak tanah, administrasi gudang-gudang soal yang berhubungan dengan pemungutan pajak tanah, administrasi gudang-gudang garam dan kopi, membuat macam-macam daftar, tata buku yang sederhana, dan lain-lain. Serta ilmu pengetahuan tujuannya bukan untuk memajukan pertanian rakyat, akan tetapi untuk menambah pengetahuan yang sekiranya dapat berguna bagi calon pegawai. Di sekolah pun dipelajari mengenai bahasa Belanda dan bahasa Melayu, karena bahasa tersebut dipelajari sebagai bahasa pengantar antara pemerintah dan calon pegawai. Selanjutnya, materi westernisasi. Sekolah yang didirikan oleh pemerintah sejak sistem tanam paksa telah mendorong para pemimpin Jawa mengalami westernisasi, yaitu pembaratan. Westernisasi ini memicu para pemimpin Jawa menggunakan budaya barat, misal dalam tata cara makan, penggunaan barang-barang mewah seperti pakaian, dan penggunaan bahasa asing. Pemakaian pakaian model barat menimbulkan gaya pakaian yang bercorak barat, dan meninggalkan gaya pakaian tradisional menjadi pakaian yang bercelana. Selain itu, para bupati mempergunakan perabotan yang berasal dari negeri Belanda, misal alat makan barat menggunakan sendok dan garpu, dan semua kemewahan barat dibeli dari Belanda. Westernisasi telah menyebabkan adanya suatu perkembangan dari suasana kuasi Eropa di dalam perjamuan-perjamuan dan gaya hidup para golongan elit pribumi. Pejabat-pejabat pribumi minum whisky soda, berdansa dan bermain kartu dalam cara Eropa. Semua ini hanya sebagai kesenangan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tanam paksa serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi, kritik, saran, serta tambahan materi. Nah, sebelum itu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.